Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian yang kita buka pada malam Ahad yang lalu dengan tema tentang Al-Imam Al-Mahdi dan Al-Mahdawiyah dalam pandangan Syiah Al-Imamiyah tentunya. Pada pertemuan pertama telah saya sampaikan 3 fakta Qur'ani sebagai pintu masuk kajian tentang Al-Mahdawiyah dan sosok Al-Mahdi yang dijanjikan. Kemudian kita lanjutkan dengan mulai masuk dalam pendasaran, di mana dasar pertama yang menjadi pondasi keyakinan Syiah Al-Imamiyah ketika meyakini bahwa Al-Mahdi yang dikabar gembirakan, Al-Mahdi yang dijanjikan oleh para anbiya dan ditekankan dalam janji-janji yang cukup tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, imam ke-12 dari imam ke-12 dari rangkaian 12 imam yang memimpin umat Islam sepanjang masa. Pendasaran pertama kita sebutkan bahwa umat Islam memiliki seorang Al-Mahdi yang dijanjikan. Kehadiran Al-Mahdi di akhir zaman sebagai pemimpin adalah sebuah keyakinan yang pasti. Hadis-hadis tentangnya telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pada pertemuan pertama kemarin kita telah bicarakan dengan sedikit memberikan keterangan-keterangan yang mendukungnya. Pada pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan dengan menghadirkan dasar kedua yang menjadi pondasi keyakinan Syiah Al-Imamiyah tentang sosok Al-Mahdi Ajjalallahu farajahu syarif. Dasar kedua ini adalah hadis-hadis yang mutawatir tentang Al-Mahdi Ajjalallahu farajahu syarif. Kalau pada dasar yang pertama, hadis-hadis mutawatir tentang Al-Mahdi adalah hadis yang secara langsung menyebutkan keberadaan Al-Mahdi. Namun dalam dasar yang kedua ini adalah hadis-hadis yang tidak menyebut Al-Mahdi secara khusus, tidak menyebut Al-Mahdi dengan nama, namun dari riwayat-riwayat itu, dari hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mengerucut, akan menggiring kita, akan memaksa kita untuk meyakini keberadaan Al-Mahdi Ajjalallahu farajahu syarif. Syiah Al-Imamiyah dalam akidahnya tentang kepemimpinan, seperti yang mungkin sudah sama-sama banyak diketahui bahwa kepemimpinan dalam akidah Syiah adalah berdasarkan nas penunjukan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul penutupnya. Bukti-bukti tentang imamah itu yang telah dihadirkan oleh para ulama
pengikut Syiah Ahlul Bait akan meniscayakan kita untuk menerima Al-Mahdi sebagai imam ke-12 dari mata rantai 12 imam. Kita menyaksikan bahwa hadis-hadis Nabi SAW yang sekali lagi juga mutawatir telah diriwayatkan oleh para ulama ahli sunnah, bahkan mutawatir di kalangan para ulama ahli sunnah, sebelum tentunya mutawatir di jalur-jalur Syiah al-Imamiyah. Riwayat-riwayat itu memberikan isyarat, memberikan petunjuk akan keberadaan sosok imam di sepanjang zaman yang akan memimpin umat. Ini riwayat-riwayat yang ketika kita perhatikan, ketika kita telaah poin per poin yang disebutkan di dalam dalam riwayat-riwayat itu, semuanya menjurus untuk mengatakan bahwa sosok Al-Mahdi pasti sudah ada di tengah-tengah umat sekarang ini, dan sosok Al-Mahdi adalah pemimpin yang dijanjikan. Untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan pada pertemuan malam hari ini kita bisa menyelesaikan dasar yang kedua ini. Tentu sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa kita tidak bisa mengkaji masalah-masalah prinsip dalam agama seperti tema Al-Mahdawiyah ini secara instan. Kita tidak sedang memasak mie instan sehingga semuanya bisa diselesaikan dalam kultum kajian yang hanya 7 menit katakan untuk menjelaskan secara detail. Kita perlu pendasaran, kita perlu pembuktian, kita perlu mengokohkan pemahaman kita. Setelah itu terserah siapa yang menerima, silahkan menerima, dan yang masih keberatan itu juga menjadi haknya. Namun yang pasti bahwa apa yang diyakini oleh Syiah al-Imamiyah memiliki dasar, memiliki bukti, dan bukti-bukti itu yang ingin kita pelajari dalam pertemuan kajian malam hari ini, dan insya Allah juga pada malam-malam yang akan datang setiap malam Ahad insya Allah. Hadis-hadis yang saya katakan mutawatir telah menunjukkan keberadaan Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif tentunya sangat banyak. Sangat banyak. Sekali lagi itu bukan hadis yang secara khusus menyebutkan nama beliau, namun hadis-hadis yang berbicara secara umum. Namun pada malam hari ini saya akan mencoba menghadirkan 3 hadis dari hadis-hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh para ulama secara mutawatir. Hadis yang pertama adalah hadis yang menegaskan bahwa barang siapa yang mati sementara ia tidak mengenal imam zamannya, maka ia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis-hadis yang sebahagiannya dengan redaksi yang cukup masyhur, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa mati sedang ia tidak mengenal imam zamannya, maka ia mati dengan mati jahiliyah. Hadis yang menunjukkan makna ini telah diriwayatkan oleh para ulama dengan redaksi yang beragam, namun tetap esensi inti dari pesan hadis itu cukup jelas bahwa di setiap zaman ada imam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat manusia punya kewajiban untuk mengenali imam tersebut, dan apabila tidak mengenali imam tersebut dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Riwayat dengan redaksi lain, man mata bi ghairi imamin
mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati tanpa imam, maka ia akan mati jahiliyah. Sekali lagi, riwayat-riwayat ini bisa ditemukan di berbagai literatur ulama ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, riwayat Ibn Hibban, riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, dan para ulama yang lainnya. Mereka terlibat di dalam meriwayatkan hadis-hadis dengan redaksi yang beragam, namun sekali lagi menunjukkan kepada satu makna yang cukup jelas. Redaksi ketiga di antara redaksi-redaksi yang dikutip oleh para ulama dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah man mata walam ya'rif imama zamanih falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang mati sedang ia tidak mengenal imam zamannya, falyamut, hendaknya dia mati, terserah mau mati dalam keadaan sebagai seorang Yahudi atau mati sebagai seorang Nasrani. Tidak ada bedanya, mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan jahiliyah. Tentu sebagaimana dimaklumi bahwa makna mengenal imam zamannya tidak sekedar mengenal sosok imam itu, namanya siapa, dari suku mana, kapan lahir, siapa istrinya, siapa anaknya, dan lain sebagainya. Tentu bukan pengenalan identitas itu yang menjadi penentu seorang akan mati dalam keadaan jahiliyah atau tidak. Tetapi mengenal yang dimaksudkan adalah mengakui keberadaannya sebagai imam yang Allah tunjuk untuk memimpin umat manusia. Sehingga ketika telah mengakui, dia akan menjalankan kehidupannya sesuai dengan bimbingan, arahan imam yang ia telah yakini tersebut. Itu yang tentu yang dimaksud dengan mengenal imam zamannya. Hadis tentang itu dengan beragam redaksi, sekali lagi, insya Allah kalau memang nanti dalam kesempatan lain kita bisa ditakdirkan untuk mengurai, mengupas tentang riwayat-riwayat ini, kita akan hadirkan riwayat dengan beragam redaksi yang telah dikutip oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pasti bahwa hadis itu dengan redaksi yang beragam namun maknanya tetap jelas dan tegas bahwa ada kewajiban untuk mengenal, untuk mengakui imam zamannya. Walaupun boleh jadi orang berbeda di dalam mengeterapkan siapa yang dimaksudkan. Sebagian mungkin karena kepentingan-kepentingan tertentu atau karena kekeliruan dalam memahami maksud Nabi, dia menganggap bahwa sosok pemimpin siapapun, betapapun ia zalim, betapapun ia orang yang tiran, betapapun ia orang yang fasik, tetap ketika dia telah secara fakta memimpin umat, maka kewajiban untuk mengenali dan menerimanya, kewajiban untuk membaiatnya. Ini adalah pengeterapan yang tentunya salah, namun dari pengeterapan yang salah sekalipun itu, dari pengeterapan yang salah itu, kita bisa mengambil dan menarik bukti bahwa memang benar sabda dari Rasulullah, bahwa Nabi pernah menyabdakan yang demikian. Salah satu contoh bahwa ketika seusai pembantaian Karbala yang dilakukan oleh rezim Yazid, kemudian beberapa saat setelah itu, beberapa waktu setelah itu, penduduk Madinah setelah makin menyaksikan kejahatan dan kefasikan Yazid, mereka melepas ikatan baiat yang terlanjur mereka berikan kepada Yazid. Maka mereka
mengusir gubernur yang ditunjuk oleh Yazid, penduduk kota suci Madinah yang dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah ibn Muti' dan diikuti oleh putra-putra para sahabat Ansar maupun Muhajirin yang ada di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka kemudian membentuk sebuah pasukan setelah mereka mendengar bahwa rezim Syam mengirim pasukan besar-besaran untuk menumpas mereka. Ya. Ala ayyahal, ketika mereka sudah bersiap-siap di luar kota Madinah, Abdullah ibnu Umar, putra Al-Khalifah Umar, datang menemui pemimpin yang telah melepas ikatan baiat dari Yazid ibn Muawiyah. Maka Abdullah ibn Umar ketika datang menemui dan dipersilakan duduk, dia tidak mau duduk lama-lama. Dia mengatakan, saya datang ke sini untuk sebuah perkara yang penting, bahwa kalian telah melepas ikatan baiat yang telah kalian berikan kepada seorang imam, kepada seorang pemimpin, Yazid maksudnya. Sementara saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wala imama lahu, mata mitatan jahiliyatan." Barang siapa yang mati sementara ia tidak memiliki seorang imam, maka ia akan mati dengan mati jahiliyah. Artinya dari sabda yang dibawa, yang dikutip oleh Abdullah ibn Umar, ia ingin mengatakan bahwa Yazid itulah imam yang harus kalian kenali, yang harus kalian akui, yang harus kalian taati, yang apabila kalian lepas ikatan baiat kalian kepada Yazid, kalian akan diancam oleh Allah dengan mati jahiliyah. Sekali lagi, kita tidak ingin menganalisa lebih lanjut pemahaman atau pengeterapan Abdullah ibn Umar terhadap riwayat itu. Namun riwayat itu atau riwayat sejarah itu menjadi bukti bahwa Abdullah ibn Umar bagaimana mengecam para pemberontak itu, dalam tanda kutip, mengecam orang-orang kota suci Madinah, putra-putra para sahabat itu. Dengan alasan Abdullah bin Umar juga membawakan bahwa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamata la hujjatalah." Barang siapa yang melepas tangan dari ketaatan kepada seorang pemimpin, maka ia kelak di hari kiamat akan bertemu dengan Allah tanpa memiliki hujah apapun. Dia akan disiksa oleh Allah karena dia telah melepas ikatan ketaatan, betapapun kepada orang fasik, orang jahat seperti Yazid ibn Muawiyah. Kemudian Abdullah ibn Umar melanjutkan, "Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati sementara di lehernya tidak ada ikatan baiat kepada seorang pemimpin, kepada Yazid maksudnya, dia akan mati jahiliyah. Sekali lagi, saya tidak ingin sedang mempermasalahkan bagaimana Abdullah ibn Umar mengeterapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk mendukung kepemimpinan Yazid ibn Muawiyah. Kita akan lanjutkan dengan keterangan bahwa apa yang sekali lagi dilakukan oleh Abdullah ibn Umar itu menjadi bukti bahwa barang siapa yang
mati tanpa memiliki imam, dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya. Dari riwayat itu, tentu bisa ditarik sebuah kesimpulan yang sangat gamblang bahwa di setiap zaman pasti Allah menunjuk seorang imam yang kita punya kewajiban untuk mengenali dan mengakuinya. Dan apabila kita tidak mengenalinya, apabila kita menolak mengakuinya, maka kita akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Keyakinan bahwa bumi tidak pernah kosong dari seorang imam yang menjadi hujjah Allah. Sekali lagi, seorang imam yang menjadi hujjah Allah bukan sembarang pemimpin yang boleh jadi itu adalah hasil dari kesepakatan kelompok-kelompok tertentu, atau bahkan kepemimpinannya ditegakkan di atas tangan besi, melakukan kudeta, perampasan kekuasaan, sementara ia jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan adanya seorang imam di setiap zaman, dan setiap zaman tidak pernah akan kosong dari seorang imam atau seorang pemimpin yang menjadi hujjah Allah, adalah sebuah keyakinan yang bisa ditemukan bukti-buktinya di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita hadirkan bahwa ayat-ayat itu menjadi bukti nyata. Andai kita mau merenungkan, andai kita mau memikirkan apa yang menjadi pesan inti dari ayat-ayat itu, niscaya kita akan menyaksikan bahwa itulah akidah yang ingin diajarkan oleh Islam kepada kita. Yakinilah bahwa di setiap zaman pasti akan ada seorang imam yang menjadi hujjah Allah. Karena kalau tidak, apabila kita tidak meyakini demikian, apabila Allah tidak menunjuk seorang imam di setiap zaman, apabila pada suatu masa ada waktu kosong di mana tidak ada seorang imam yang menjadi hujjah Allah, itu artinya bahwa semua penduduk dan semua yang hidup di masa itu akan mati jahiliyah dan tidak punya pilihan kecuali mati jahiliyah. Sementara ketika mereka mati dalam keadaan jahiliyah, Allah menyiksa mereka. Ini benar-benar hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana orang tidak memiliki pilihan kecuali mati jahiliyah karena Allahnya tidak menunjuk seorang imam, kemudian setelah mati jahiliyah manusia disalahkan, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihal, bahwa keyakinan itu keyakinan yang berbasis Qur'ani. Keyakinan itu keyakinan yang dikuatkan oleh sabda-sabda Nabi dan para imam suci Ahlul Bait. Saya akan kutipkan pernyataan Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan pernyataan itu jangan kemudian dilabeli dengan label Syiah karena Ali bin Abi Thalib yang bersabda atau mengucapkannya. Namun kita lihat bahwa apa yang beliau sabdakan diterima oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau diantaranya dalam khutbah yang panjang berkata demikian, Allahumma bala, ya Allah, ya benar, la takhlul ardu min qaimin lillahi bihujjatin. Bumi tidak akan pernah kosong dari seorang penegak yang Allah tunjuk untuk menjadi hujjah. Imma zahiran masyhura, seorang hujjah yang ditunjuk oleh Allah untuk menegakkan hujjah Allah itu adalah orang yang zahir, ada di tengah-tengah masyarakat dan dikenal oleh masyarakat. Au khaifan maghmura, atau ia dalam keadaan khawatir atas keselamatan jiwanya dan kemudian bersembunyi.
Namun keberadaannya sebagai hujjah Allah pasti, karena bumi tidak akan bisa langgeng kecuali dengan keberadaan hujjah Allah. Kenapa demikian? Di antaranya Imam Amirul Mukminin mengatakan li alla tabtula hujajullahi wa bayyinatuhu. Keberadaan sosok qaimun lillahi bihujjah itu agar hujjah-hujjah dan bukti-bukti Allah tidak batal, tidak gugur. Tentu itu salah satu di antara rahasia keberadaan seorang hujjah Allah, seorang imam, seorang pemimpin. Sekali lagi, apa yang disabdakan oleh Imam Amirul Mukminin alaihi salam adalah sesuatu yang tidak hanya diyakini oleh kalangan Asyi'al Imamiyah. Walaupun sekali lagi harus saya katakan, yang paling meyakini ini dengan menguraikan secara rinci, dengan membuktikan dasar-dasarnya secara kokoh adalah kaum Syi'al Imamiyah. Sementara secara umum, kalangan saudara-saudara kita ahli sunnah sepertinya tidak memberikan perhatiannya yang cukup kepada keyakinan ini. Walaupun keyakinan ini adalah keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar sesuai dengan pengakuan ulama ahli sunnah sendiri. Ini yang ingin saya bacakan dari syarah Al-Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Subhanallah, sebuah keterangan dari Khatimatul Huffaz, penutup para ahli hadis, para peneliti ilmu hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari pada jilid ke-13 pada bab yang terkait dengan bab nuzulu Isa bin Maryam alaihi wassalam. Babu nuzuli Isa ibni Maryam alaihi wassalam. Bab tentang turunnya Isa kelak di akhir zaman. Yang menyebutkan ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, riwayat yang memberikan isyarat tentang keberadaan seorang pemimpin di akhir zaman yang Al-Masih Isa putra Maryam turun untuk membantu pemimpin tersebut. Siapa lagi kalau bukan Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Ala ihal, Ibnu Hajar ketika menerangkan riwayat yang berbunyi demikian. Riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa alihi saya yang menambah, di Bukharinya tidak ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian nanti ketika putra Maryam turun di tengah-tengah kalian, wa imamukum minkum, sedangkan pemimpin tertinggi kalian, imam kalian adalah dari kalangan kalian sendiri. Ini riwayat terkait dengan riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bahwa turunnya Isa putra Maryam itu ketika Al-Imam Al-Mahdi, pemimpin yang dijanjikan oleh para nabi, pemimpin yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk mewujudkan cita-cita langit untuk penduduk bumi, memimpin sholat subuh. Maka Isa turun, maka Mahdi merasa ada sosok yang sedang turun dari langit. Maka Al-Mahdi mundur sedikit dari posisinya di mihrab dan menoleh, kemudian mempersilahkan Isa untuk memimpin sholat. Namun Isa mengatakan tidak, kamulah yang berhak untuk memimpin sholat karena kamu pemimpin tertinggi umat ini. Ibnu Hajar menarik kesimpulan dari turunnya Isa di akhir zaman, padahal Isa adalah Nabi Ulul Azmi.
Isa adalah Nabi ulul azmi, turun dan dia menjadi makmum. Yang menjadi imam adalah Al-Mahdi, putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang nanti akan kita buktikan. Al-Mahdi minna ahlal bait, Al-Mahdi minal itrah. Ibnu Hajar menyimpulkan demikian. Wa fi salati Isa khalfa rajulin min hadhil ummah, dan salatnya Isa menjadi makmum di belakang seorang dari umat ini, dari umat Rasulullah, ma'a kaunihi fi akhir zaman wa qurbi qiyamis sa'ah, padahal itu semua terjadi bukan di zaman Nabi Allah Isa ketika menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel, tidak, namun Isa di akhir zaman menjadi makmum, bermakmum dengan seorang imam dari umat ini di masa akhir mendekati kiamat. Semua itu pada yang demikian itu, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalalatun lis-sahihi minal aqwal. Ini yang perlu digarisbawahi. Menjadi petunjuk, menjadi bukti yang menunjukkan pendapat yang benar. Pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat yang ada. Apa pendapat yang benar itu? Annal arda la takhlu an qaimin lillahi bihujjah, bahwa bumi tidak akan pernah kosong dari seorang yang menegakkan hujjah Allah atas penunjukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Mahdi pemimpin yang kepemimpinannya, imamahnya diperoleh lewat musyawarah atau semisalnya. Semua sepakat bahwa Al-Mahdi adalah imam yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Ibnu Hajar yang perlu kita garis bawahi dari keterangan beliau adalah bahwa menjadi bukti tentang pendapat yang benar di antara pendapat-pendapat yang ada, bahwa bumi tidak akan pernah kosong dari an qaimin lillahi bihujjatin, bahwa bumi annal arda la takhlu an qaimin lillahi bihujjah. Jadi itu sekali lagi dalam Fathul Bari menjadi bukti, sebagaimana juga dalam Syarah Nahjul Balaghah oleh Ibnu Abil Hadid Al-Mu'tazili juga ada penjelasan yang menguatkan bahwa apa yang disabdakan oleh Imam Ali ini nyaris menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan mendukung keyakinan Syiah bahwa bumi tidak akan pernah kosong dari hujjah Allah. Ini yang perlu kita ketahui pada riwayat yang pertama yang menjadi dasar kedua dalam pembuktian tentang keberadaan sosok Al-Mahdi Ajjalallah Farajahu Asy-Syarif. Jadi ini menjadi bukti bahwa ketika kita yakin bumi tidak akan pernah kosong dari seorang hujjah, maka ini bisa menjadi satu bukti yang akan mengarahkan kita kepada kesimpulan yang benar tentang siapa Al-Mahdi Ajjalallah Farajahu Syarif. Apakah Al-Mahdi seperti yang diyakini oleh Syiah bahwa beliau telah lahir dan beliau adalah putra imam ke-11 yang bernama Al-Hasan Al-Askari, atau beliau adalah imam yang masih belum lahir dan nanti di akhir zaman akan lahir? Dan ketika pendapat kedua yang kita pilih, kita akan terjebak menghadapi sebuah konsekuensi yang tidak bisa kita elakkan, bahwa dengan demikian bumi pernah mengalami masa kosong dari seorang hujjah Allah. Kesimpulan dari riwayat itu adalah apa yang telah saya sebutkan tadi, bahwa bumi tidak akan pernah kosong dari seorang hujjah Allah.